Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih masih bersama Amanah 73 Channel ya. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan bahwa tentang alat ini. Memang konten saya pertama itu yang saya beri judul penghemat bahan bakar. Nah, jadi di sini biar tidak salah paham, maka saya akan menerangkan, menjelaskan supaya mudah dipahami. Tabung ini, di dalam tabung ini ada suatu rangkaian yang sudah saya perhitungkan sistem kinerjanya. Maka tabung ini akan diisi dengan air minum seperti ini ya, yang layak diminum. Dimasukkan di sini sampai masukkan lewat lubang ini ya. Nah, lubang ini. Lalu kalau airnya sudah keluar dari pipa kecil ini, berarti artinya sudah penuh airnya. Lalu ditutupkan kembali. Juga kembali seperti ini. Kemudian fungsi dari alat ini adalah untuk mengeluarkan air dengan cara ada udara hisap dari manifold intake. Volume air yang dikeluarkan dari tabung ini bisa dilihat dari selang teflon ini, selang transparan ini akan berbentuk butiran-butiran kecil yang masih berbentuk air. Itu pun akan bisa disetel dari besar maupun kecil, akan disesuaikan dengan sistem mesin masing-masing. Jadi ketika air ini nanti lama-lama berkurang, maka di sini pun akan kelihatan berapa kapasitas air yang ada di dalam tabung ini. Bisa dikontrol dari selang transparan ini. Kemudian fungsi dari pipa kecil ini, ketika air tersedot, maka udara luar pun akan masuk, akan mengatur sirkulasi air di dalam supaya lebih sempurna dikeluarkan, bahkan akan lebih stabil. Alat ini tidak menggunakan daya listrik dari baterai, hanya menggunakan daya hisap manifold intake. Seperti itu. Jadi alat ini tidak akan membahayakan mobil bisa terbakar, ataupun alat ini meledak membahayakan mobil maupun membahayakan orang lain. Lanjut. Kemudian cara pemasangan pun akan sangat mudah. Siapapun bisa masang, karena saya akan memandu pemasangannya hingga penyetelannya dengan benar. Asal alat itu saya yang mengadakannya. Nah, jadi volume air ini tidak akan bisa berlebih secara sendiri. Ketika alat ini sudah dikunci, sudah disetel, sudah dipaskan, sudah cocok, lalu dikunci, sehingga air pun tidak akan berlebihan keluar. Seperti itu ya. Jadi teorinya, kalau api di ruangan padat kena air, yang pasti apinya akan padam. Tetapi ini pengapian yang dikompresi, yang dipadatkan, maka akan ditambah dengan hidrooksigen, maka hasilnya akan lebih bagus. Keuntungannya satu, ruang bakar kompresi akan selalu bersih, baik di intake maupun di exhaust. Jadi keuntungannya, ketika ruang bakar itu bersih, maka pembakaran akan lebih sempurna, tenaga akan stabil, bahkan akan bertambah. Jadi seperti itu cara kerjanya. Keuntungan kedua, yang pasti gas buang knalpot akan lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, efek baik juga itu ada penghematan bahan bakar ketimbang tidak menggunakan alat ini.
4 di dalam pipa knalpot tidak akan meninggalkan suatu langas hitam, kotoran hitam atau plek gitu ya bahasanya ya. Jadi sepanjang pipa itu akan selalu bersih tanpa ada kotoran. Nah, pembakaran yang bagus maka akan menghasilkan kabut. Kabut itu bila volumenya banyak maka akan menjadi embun. Maka pembakaran yang bagus itu pasti di ujung knalpot, ketika knalpot itu masih dingin akan meneteskan air. Ketika knalpot itu sudah panas maka embun itu sudah kering dalam perjalanan keluar dari knalpot. Seperti itu teorinya ya. Nanti akan saya jelaskan cara pemasangannya di mobil, cara penyetelannya dengan benar seperti itu. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu sebelum alat ini saya pasang. Jadi semisal pengisian kurang atau pengisian lupa sampai alat ini kosong sama sekali tidak ada air, maka tidak ada efek samping bagi mesin itu. Namun efeknya bila tidak ada air nanti fungsi kerjanya mesin akan berubah kembali ke standar pabrik lagi. Seperti itu ya. Jadi intinya tidak akan membahayakan. Kali ini bagian penjelasan ini sudah saya sampaikan, lalu akan saya sampaikan cara pemasangannya alat ini dan untuk penyetelannya. Saya sampaikan juga jadi bahwa alat ini saya sebenarnya sudah membuatnya sejak tahun 2015-2016. Jadi yang pasti saya sendiri selaku pengguna alat ini saya pasang di mobil warga saya. Jadi sejak tahun 2016 hingga sekarang. Maka dari itu dengan ada hasil positifnya, maka saya ingin mengembangkan tentang alat ini. Jadi saya sudah mengujinya kurang lebih pemakaian 5 tahun berjalan ya. Pemasangan alat ini akan saya pasang di mesin Suzuki Escudo tahun 2003-2004 ya, yang ber-cc 1600. Jadi nanti cara pemasangan setiap mesin akan berbeda. Ini posisi setiap mesin Escudo 16 ya, maaf ya, cc mesin 16 itu ada pipa vakum di sini ya. Ini ada tidak dipergunakan maka akan saya pergunakan. Lalu kemudian ini akan saya pasang di sini ya. Nah, akan saya pasang di sini. Karena kalau dipasang di sini nanti akan mengganggu yang lain karena sudah ada modifikasi seperti ini. Baik, akan saya pasang dahulu. Pemasangan sudah saya lakukan ya. Untuk Escudo 16 bisa dipasang di sini bracketnya. Ini posisi di sini ya. Bergerak seperti ini pun tidak apa-apa karena saya sudah memasang di sini sangat lama sekali. Kemudian selang dari valve volume ini saya hubungkan di pipa vakum ya, yang dapat di manifold itu. Sekarang akan saya lakukan pengisian air. Nah, ini saya buka, lalu akan saya isi airnya ya. Nah, ini sudah saya lakukan pengisian ya. Airnya sudah meluber dari lubang ini. Artinya pengisian sudah cukup. Kapasitas air ini sekitar 420 mili isinya ya. Itu
kalau yang sudah di pengalaman saya, air ini bisa untuk sampai habis bisa berjalan sampai 500 km itu. Tetapi saya tidak pernah menunggu sampai habis. Ketika air di sini itu berkurang, maka akan saya tambah lagi. Kontinunya adalah mengisi air. Setelah saya isi, akan saya tutupkan ini. Kemudian valve ini akan saya tutup. Jadi ini setelan ini akan saya maksimalkan di atas, sehingga valve akan saya tutup. Ya. Jadi tidak ada aliran ke sini. Lalu akan saya lakukan menghidupkan mesin. Cara melakukan penyetelan alat ini ya, di pipa kecil ini dimasukin selang yang bisa masuk di sini, bebas mau selang pakai selang vakum atau selang apa, yang dimasukin seperti ini ya. Nah seperti ini guna untuk mengatur, mengetahui penyetelannya besar kecilnya nanti. Sekarang akan saya lakukan mesinnya untuk dihidupkan ya. Mesinnya ke dokter anu saya. Oke sih. Oke sih. Itu kayak stabil sih. Yuk, ayo. Ini cara penyetelannya ya. Jadi selang ini ujungnya maka akan saya didengarkan di telinga. Ya, didengarkan di telinga. Ketika nanti terdengar suara meletup, itu artinya valve sudah membuka. Ya. Jadi kalau meletupnya lembut, maka valve pun akan mengeluarkan cairan dengan kecil. Kalau meletupnya terasa kencang, berarti airnya juga akan mengalir dengan kencang. Inilah caranya ya. Coba buka sini. Seperti ini ya. Ini selang ini jangan lupa selalu menempel di telinga. Lalu kemudian volume ini diputar ke kiri. Nah, ketika sudah terdengar letupan, maka air pun akan kelihatan mengalir itu. Nah, butiran-butiran kecil itu artinya alat ini sudah berfungsi. Jadi tidak boleh terlalu banyak, cukup membutuhkan per tetes saja air yang dikeluarkan. Setelah air itu, ini di sini nih kelihatan. Setelah air itu sudah mengalir seperti ini ya, maka valve ini akan dikunci. Kuncinya pakai ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika air ini terlalu banyak yang dialirkan, nanti efeknya mesin akan pincang karena mengalami businya basah. Ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan mesin masing-masing seperti itu. Nah ini kelihatan nih. Ini saya setel rada banyak ini ngalirnya ya. Misalkan banyak pun selama mesin tidak mengalami kepincangan, berarti intinya kompresi pembakaran itu masih mampu. Tidak akan berdampak efek buruk. Semakin banyak airnya, semakin banyak menjadi kabutnya, maka akan semakin padat kompresi dan pembakarannya. Maka tenaga yang akan dihasilkan yang pasti akan lebih maksimal. Kemudian keuntungan-keuntungan seperti yang saya sampaikan tadi, itu ramah lingkungan, gas buang knalpot, juga akan berdampak hemat BBM. Hemat BBM berapa persen saya tidak berani menjawab, tapi yang pasti ada penghematan. Kemungkinan itu di bawah 30% penghematan BBM ya, seperti itu. Kemudian manifold ini pun dipegang seperti ini akan terasa sangat dingin, tidak mengalami pemanasan karena di air ini jatuh di dalam ruangan manifold itu sudah berbentuk butiran-butiran kecil
kaput ya, yang nanti akan bercampur ke ruang bakar bersama api, bersama bahan bakar, sama kompresi. Maka selagi air ini mengalir tidak menjadikan mesin itu pincang, berebet, maka mesin mampu, pembakarannya bagus ya. Ini sudah saya kunci. Kemudian akan saya cek knalpotnya seperti apa. Yuk. Inilah saya akan melakukan pengecekan, jadi mengetahui bahwa pembakaran mesin itu sempurna atau tidak. Kalau knalpotnya sempurna, kalau pembakarannya sempurna, maka hasil pembakaran itu akan menghasilkan kaput. Kaput itu kalau tebal banyak akan menghasilkan embun. Contohnya seperti ini, akan kita cek pakai spion ya. Pakai spion akan saya taruh di sini, maka nanti spion ini akan berembun. Nah, ini kan berembun nih. Ya, kelihatan ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya. Kelihatan berembun kan ini. Nah, itu ya. Artinya ini pembakaran lebih bagus ketimbang tidak memakai alat ini. Walaupun tidak pakai alat ini sudah bagus. Ini inovasi saya pribadi untuk mengembangkan di bidang pekerjaan saya sebagai mekanik mobil. Jadi inilah inovasi pribadi saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang paham. Andai kata konten saya tidak bermanfaat, maka anggap saja suatu hiburan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komennya untuk membantu konten saya supaya lebih berkembang. Lebih-lebih Anda semua tidak tertinggal dengan konten saya yang terbaru ya. Ini bersih, nggak ada sama sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.